Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basar Cigupari dari kelas 10-2 dengan nomor urut 16. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu apa itu sumber sejarah, yang kedua apa arti penting dari sumber sejarah, dan yang ketiga beberapa jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya, dan yang ketiga beberapa langkah untuk penelitian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sumber sejarah. Menurut saya, sumber sejarah adalah peninggalan atau bukti fisik, lisan maupun audiovisual yang terjadi pada masa lalu yang digunakan untuk memahami peninggalan sejarah. Adapun arti penting dari sumber sejarah yakni sebagai bukti konkret yang menjadi jembatan masa kini dan masa lampau, yang memungkinkan sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu secara akurat dan objektif. Adapun beberapa jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sumber sejarah berdasarkan sifatnya, yang pertama sumber primer. Sumber primer ini merupakan sumber yang langsung berasal dari saksi atau orang-orang yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut. Dan yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder ini merupakan hasil dari analisis sumber primer. Dan yang ketiga, sumber tersier. Sumber tersier ini merupakan hasil dari rangkuman sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis ini dapat kita lihat seperti dari dokumen, arsip maupun prasasti. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan ini merupakan sumber yang sejarawan mendapatkan informasi dari cerita orang-orang yang melihat peristiwa pada masa lampau tersebut. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda ini merupakan peninggalan fisik yang terjadi pada masa lampau seperti bangunan, candi maupun patung. Dan yang keempat, sumber audiovisual. Sumber audiovisual merupakan sumber yang dimana hasil dari gabungan audio yaitu suara dan visual gambar, sehingga kita dapat melihat sumber sejarah dengan melihat gabungan dari gambar dan suara seperti dokumenter pada masa lampau. Adapun langkah-langkah dalam penelitian, yang pertama menentukan masalah penelitian, yang kedua merumuskan tujuan dan rumusan masalah, yang ketiga mengumpulkan teori landasan, yang keempat menarik kesimpulan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.